Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Ada, Sekilas IT. Kalian yang mau upgrade PC lawasnya harus nonton video ini dulu supaya nantinya tahu performa PC kalian ketika di upgrade itu seperti apa. Kalau kalian nonton video sebelumnya, saya beli PC 500 ribuan terus di upgrade seperti ini, dan sekarang saya mau upgrade lagi. Ini awalnya menggunakan Intel generasi kedua ya, Core i5 2400, RAM-nya 8GB, hanya menggunakan IGP bawaan dari si prosesornya, yakni Intel HD 2000. Dan sekarang saya mau upgrade PC-nya, RAM-nya dimaksimalkan jadi 16GB gitu ya. Terus untuk GPU-nya saya tancapkan RTX 4060. Nah, di sini tujuannya ya untuk mencari tahu seberapa bottleneck-nya, seberapa persentasenya penurunan ketika si RTX 4060 ini yang punya spek 8GB, 128-bit GDDR6 dengan interface PCIe 4.0x8 ketika ditancapkan di motherboard lawas seperti ini. Ini kan masih menggunakan H61, PCI Express-nya 2.0x16. Jadi si video ini tuh kalau misalkan kalian mau upgrade PC ya, terus uangnya belum cukup gitu ya, cukupnya cuman buat beli PGA aja. Jadi untuk si prosesor, MOBO, RAM-nya tuh masih tetap menggunakan yang jadul gitu ya. Nah, gimana? Apakah jalan dicolokkan di sini atau enggak? Kita akan tes juga ya. Di sini nanti kita akan tes menggunakan PCI Express benchmark ya, berapa bandwidth-nya gitu ya. Terus beberapa poin lah di 3D Mark gitu. Dan pastinya saya akan tes juga untuk gamingnya gitu. Pokoknya intinya ini videonya khusus untuk kalian yang mau upgrade PC lawas. Harus tonton video ini dulu sampai akhir supaya nantinya bakalan tahu segimana performa PC kalian setelah di upgrade GPU-nya. Jadi kalau misalkan kalian punya PC lawas, menurut saya sih lebih oke ya, lebih pas gitu ya, upgrade dulu GPU-nya daripada kita upgrade prosesor, MOBO, RAM gitu ya. Duitnya udah habis beli ketiga komponen tadi, si GPU-nya belum kebeli juga, tetap performanya ya nggak maksimal gitu ya. Apalagi kalau misalkan dipakai untuk main game. Nah, sekarang kita akan colokan aja RTX 4060 ya. Ini videonya untuk informasi aja lah ya. Kalau misalkan kalian mau upgrade PC lawas pakai RTX 4060 seperti apa. Jadi kalau kalian mau rakit PC seperti ini pakai RTX 4060 memang tidak disarankan. Ini hanya untuk kebutuhan informasi aja lah ya gitu. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke benchmarknya aja. Let's go. Pengujian pertama saya benchmark sintetis dulu mulai dari Fire Strike ya. RTX 4060 ketika saya jalankan di motherboard X670 yang menggunakan interface PCI Express 4.0 mendapatkan graphic score 27.854 poin. Dan ketika RTX 4060 ini dicolokkan di PCI Express 2.0 atau di motherboard H61 yang saya punya ini, skor grafiknya tuh hanya 25.334 poin aja. Jadi penurunannya sekitar 9%-an. Lanjut pengujian Time Spy ya, ketika RTX 4060 ini berjalan normal di PCI Express 4.0 mendapatkan 10.633 poin, dan ketika dicolokkan di PCI Express 2.0 motherboard H61 ini hanya mendapatkan 9.330 poin. Jadi penurunannya sekitar 10%. Tapi tetap masih bisa dijalankan, masih aman gitu ya. Lanjut untuk pengujian Port Royal, memang ini pengujiannya lebih ke ray tracing, tapi tetap aja ya. Di pengujian RTX 4060 di PCI Express 4.0 mendapatkan 5.988, hampir 6.000. Dan ketika ditancapkan di motherboard H61 PCI Express 2.0 ini hanya mendapatkan 5.800-an. Ya, di sini ada sedikit penurunan tapi nggak terlalu banyak lah ya. Masih tetap hampir mendekati skor maksimalnya. Lanjut, di sini saya uji juga untuk render ya. Saya tesnya di BMW 27. Ketika si RTX 4060 ini berjalan di PCI Express 4.0, menyelesaikan rendernya hanya 3,0 detik aja. Dan ketika si RTX 4060 ini ditancapkan di motherboard H61, menyelesaikan rendernya sampai 12,15 detik. Ini kelihatan lebih lambat ya teman-teman. Kalau misalkan dilihat dari pengujian gaming, terus pengujian benchmark tadi, penurunannya tuh nggak lebih dari 10%. Tapi ketika di pengujian render-renderan, pokoknya aplikasi kreatif atau editing-editing render-renderan seperti itu, penurunannya sangat jauh sekali ya, sampai 70%-an. Ya memang ini lebih kerasa lah dibandingkan ketika tadi pengujian gaming. Terus terakhir ya, saya tes
dites juga di benchmark PCI Express, ini mendapatkan bandwidth-nya tuh hanya 3,31 GB per second ketika ditancapkan di motherboard H61. Lalu di motherboard dengan PCI Express 3.0 mendapatkan kecepatan 6,52 GB per second, dan di motherboard dengan PCI Express 4.0 mendapatkan 13,37 GB per second. Nah, di sini memang lebih kerasa ya perbedaannya kalau di benchmark menggunakan PCI Express seperti ini. Oke, sekarang kita akan lanjut ke pengujian gaming. Let's go. Game pertama, Rise of the Tomb Raider 1080p presetnya high. Ini udah kerasa lebih lancar ya di game ROTTR ini ketika RAM-nya jadi 16 GB, apalagi pakai RTX 4060. Dibandingkan kemarin pas masih pakai RAM 8 GB. Ya, walaupun i5 2400-nya ini sama-sama usage-nya udah mentok 100%. Tapi perbedaan FPS kayaknya nggak terlalu banyak deh ya ketika pakai RTX 4060 ini mendapatkan 84 FPS. Saat pakai GTX 1650 mendapatkan 64 FPS untuk average-nya. Bisa jadi ini terlimit sama performa Core i5 2400-nya. Game kedua, Spider-Man Remaster, sama-sama 1080p, presetnya ini high ya. FPS rata-rata di 35 FPS-an, ini udah pasti usage CPU juga 100%-an. Kalau GPU masih kalem-kalem aja, 30-60%-an, kalian bisa perhatikan aja di pojok atas. Jelas, ini ya berasa bottleneck-nya. Kalau dibandingkan saat Core i5 2400 plus GTX 1650, FPS-nya nggak terlalu beda jauh, antara 30 FPS-an juga. Cuman yang membedakan di sini drop FPS-nya nggak terlalu sering ketika memori RAM jadi 16 GB dibandingkan ketika waktu itu 8 GB. Kalau untuk wattmeternya memang lebih gede saat pakai RTX 4060. PC ini nyedot sekitar 190 sampai 200 watt ketika main game. Pas pakai GTX 1650 berkisaran di 170 wattan aja. Ya wajar ini mah ya. Game ketiga, Apex Legends, sama-sama 1080p, presetnya saya setting very high. Walaupun udah RAM-nya 16 GB pakai RTX 4060, tapi tetap ya di beberapa scene tuh pergerakan cepat ada drop FPS. Bahkan sampai freeze ya sepersekian detik lah. Mungkin ini memang penyebabnya karena si prosesor Core i5 2400-nya. Ini udah terkuras ya usage-nya 100% dan bisa jadi ini penyebab terjadinya freeze-nya ya. Tapi kalau main di 720 pixel walaupun pakai RAM 8 GB GTX 1650 nggak ada freeze sama sekali, lancar lah ya. Aman jadi kalau di 720 pixel ya. Terus tambahannya saya tes benchmark ya, ini game terbaru Black Myth Wukong. Nah ini masih bisa jalan, bahkan FPS-nya lebih gede. Walaupun kadang ada tearing pas melakukan benchmark berlangsung ya, tapi di akhir game average-nya mendapatkan 69 FPS. Di resolusi 1080p, presetnya medium. Wah, mantap juga lah ya. Ini Core i5 2400 masih bisa jalanin game sekelas Black Myth Wukong. Walaupun harus dengan tambahan RTX 4060. Game keempat ini RDR2, resolusi 1080p, presetnya high ya. Ternyata si RTX 4060 ini membawa peningkatan yang cukup baik ya, apalagi ditambah memori RAM jadi 16 GB. Freeze atau drop FPS di sini sangat jarang sekali terjadi ya, dibandingkan ketika RAM-nya 8 GB dan pakai GTX 1650. Cuman average di akhir tuh sama-sama di 36 FPS-an. Mungkin ini terjadi karena limit dari si prosesor Core i5 2400-nya. Nah, gimana setelah tadi melihat ya performa RTX 4060 ini dicolokkan di motherboard H61. Jadi intinya kalian nggak usah takut lah ya PC lawas kalian. Misalkan kalian punya budgetnya 3 juta atau 4 juta ya, PC kalian masih lawas gitu ya, masih Intel Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4 seperti yang saya punya ini gitu ya. Punya duit 3 juta atau 4 juta, lebih baik upgrade mana dulu, CPU Mobo RAM atau beli GPU? Menurut saya sih ya beli GPU dulu kayak gini. Misalkan 3 juta atau 4 juta beli RTX 3060 atau RTX 4060, langsung colokan di motherboard lawas seperti ini, performa PC lawas kalian jauh meningkat dibandingkan duit 3 juta tadi ya, di-upgrade-kan beli Mobo, beli prosesor, beli RAM gitu ya. Terus belum kebeli si GPU-nya, ya tetap aja PC-nya ini nggak akan bisa dipakai main game gitu ya, karena ya nggak ada GPU-nya. Jadi sih ya lebih baik kalau misalkan punya duit untuk upgrade, walaupun prosesor Mobo RAM kalian lawas, lebih
baik beli GPU aja. Nggak usah khawatir, masih tetap bisa dicolokkan. Tapi ya untuk pengujian gaming ya kalian tadi bisa lihat ya penurunnya 10%. Tapi ketika dipakai kegiatan atau aplikasi render ya seperti misalkan ya aplikasi-aplikasi kreatif lah gitu ya, renderingan gitu ya, penurunannya lumayan cukup jauh ya, sekitar 70%-an lah penurunannya ya. Jadi kalau misalkan kalian mau ngedit gitu ya, atau mau ngedit foto, video, atau render apapun ya, ketika kalian masih menggunakan PC lawas, tentunya ya kurang maksimal juga lah ya. Tapi kalau untuk dipakai main game, menurut saya sih penurunan 10% nggak masalah lah ya. Yang penting PC lawas kalian bisa main game kekinian. Seperti si game Black Myth Wukong kayak tadi ya, ternyata FPS-nya masih di 60-an. Walaupun ya resolusi 1080p, terus presetnya masih medium, tapi tetap yang mendapatkan FPS-nya tinggi dengan prosesor jadul seperti ini. Karena bantuan dari RTX 4060 tadi gitu. Terus ada lagi ya teman-teman, GPU yang punya interface-nya PCI Express 4.0x4 aja ya, kayak si RX 6500 XT. Dia tuh berjalan di interface 4.0x4 ya. Ketika ditancapkan di PCI Express 2.0, kemungkinan ya untuk dipakai main gaming, dipakai benchmark kayak tadi, penurunannya bakalan jauh sekali karena ya interface-nya kali 4 gitu ya, itu sangat jauh sekali. Minimal kalau mau bawa kalian PCI Express 2.0x16, beli GPU-nya yang minimal juga ya PCI Express 3.0x16 atau PCI Express 4.0x8 ya, yang belakangnya kali 8. Itu minimal banget lah ya kalau untuk dipakai main game gitu. Oke, gitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat ya, apalagi kalau kalian yang mau upgrade PC lawas dan ragu gitunya mau beli GPU modern takutnya nggak jalan, tenang aja masih tetap jalan ya. Oke, gitu aja teman-teman. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan atau saran, tinggalkan aja di kolom komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Ada, Silas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.